kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang membawa setiap nyanyian syukur kami. Kami datang membawa persembahan kami. Terlebih hidup kami, hati kami, untuk memuliakan Engkau. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Biar kuasa Roh Kudus dinyatakan bagi setiap kami siang hari. Mari umat Tuhan, nyatakan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Biar Engkau nyatakan lebih lagi bagi kami siang hari ini. Ya Roh Kudus, ternyatakan dengan segenap hati. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Lawat kami, lawan dan suci. Berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat,
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau bersama bekerjalah Roh Kudus. Engkau menyatakan kuasa hadir-Mu siang hari ini ya Roh Kudus. Bertatalah di setiap hati kami, jamah setiap kami ya Roh Kudus. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Biar jemaat Tuhan saja sambil mengangkat kedua tanganmu, nyatakan umat Tuhan bekerja. Kami umat-Mu Tuhan, kami tahu siang hari ini Engkau bertahta di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau jamah setiap hati kami, Engkau mengubahkan setiap hati kami dan hidup kami. Yes, Engkau yang terutama di hidup kami. Bekerjalah ya Roh bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama, mari sembah ya. Oh ya namanya kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Lawatan-Mu ada bagi setiap kami. Yesus Tuhan. Sungguh kami menikmati indahnya di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan kuasa lawatan-Mu menjamah. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kuasa urapan-Mu ya Tuhan. Dari anak-anak kecil sampai orang yang tua, kuasa-Mu tetap sama bekerja. Dahsyat bagi setiap kami. Oh, ini sembah kami Yesus. Oh, sekarang oh, sama-sama nyatakan berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama. Mari lebih lagi rindukan Dia Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus, terima kasih. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku lagi. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di sembah Dia. Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup kami. Yesus, ya Roh Kudus, nyatakanlah jamah kami, lawat kami. Kuasa-Mu nyata di tempat ini, kuasa-Mu menjamah hati kami. Orang patah namanya
Oh, namaya, 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 namaya. Hiramaya, shedededededededede. Hiralamaya, shananamaya. Oh, shanapapapapa. Jesus. Hinanamaya, shanamo. Kuasamu besar, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat bagi kami. Biar kuasa lawatanmu terus mengalir, biar kuasa urapanmu terus menjamah kami. Oh, rapata karabaya rabaya rabaya shalabaya, rapata karabaya rabaya rabaya. Oh, Engkau yang muliakan, Engkau yang sanjung tinggi, Engkau kami puja. Hadirat Tuhan, terus bebaskan rohmu menyembah Dia. Angkat suaramu, puliakan Dia. Sebab Dia layak, sebab Dia Yesus layak disembah. Bagimu segala hormat kami, bagimu segala pujian kami, bagimu segala pengagungan kami. Kami nyanyikan nyanyian baru bagimu ya Tuhan. Kami nyanyikan nyanyian syukur bagimu, sebab Engkau dahsyat, layak disembah, layak diagukan. Yes. Kami menikmati sukacita sorga melimpah bagi setiap kami. Bagi tempat ini damai sejahtera sorga mengalir. Oh, Syarabaya namaya 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 namaya. Gerapata kalabala. Yes. Gerapata kalabala boshe. Gerapata kalabala namaya. Sukacita sorga melimpah. Yes, Dia jamah, Dia jamah. Oh, Dia naboi syakata-kata-kata-kata. Haleluya. Sorapata-kata. Yes, dengan rasa kagum akan Tuhan, dengan rasa syukur yang berlimpah dari hatimu, mari sembah lebih lagi, mari agungkan lebih lagi. Besar kasih setiamu, besar keajaibanmu bagi kami. Oh, yes, damai setiamu melimpah, sukacita setiamu melimpah. Oh, Engkau bebas mengekspresikan penyembahanmu siang hari ini. Engkau bebas mengekspresikan rasa syukurmu kepada Tuhan siang hari ini. Engkau boleh berdiri, engkau boleh mengangkat tangan, engkau boleh menari bagi Tuhan. Dia disenangkan siang hari ini, Dia dimuliakan siang hari ini. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan. Sebab ini sukacita kami, sebab ini kerinduan kami, selalu tinggal dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Setiap kami bersyukur padamu, mengagungkan. Kau melihat setiap umat-Mu di tempat ini dengan rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Kami datang membawa setiap nyanyian pujian kami. Kami datang membawa setiap nyanyian syukur kami dari hati kami. Sebab ini persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu, memuliakan, menyembah-Mu, menyenangkan hati. Oh, haleluya. Terpujilah Kau, ku menikmati kasih-Mu. Yes, terus nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Terus
terus rasakan sukacita damai sejahtera melimpah siang hari di tempat ini. Bahkan bagi setiap kita. Haleluya. Oh, sebab mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Oh, kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami tahu Engkau melawat setiap kami. Ketika kami menyembah menyenangkan Engkau Tuhan, maka mujizat-Mu dinyatakan siang hari. Kekuatan kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Maka yang sakit disembuhkan di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan. Ketika kami berbeban berat Engkau disenangkan, maka Engkau dinyatakan mujizat mengangkat setiap beban persoalan hidup kami. Oh, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jamah setiap urapi setiap di tempat mengalir. Ya. Mengalir di tempat ini siang hari. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, Lord. Mengalirlah di tempat ini, mengalir di hati kami ya Tuhan. Yes. Oh Roh kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat di hati kami semuanya Tuhan. Mengalirlah pulihkan. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Nyanyikan sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Lebih lagi jemaat Tuhan sambil mengangkat kedua tanganmu katakan mengalir. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami. Engkau melihat setiap hati kami ya Roh Kudus. Kami tahu kuasa-Mu sedang mengalir, menjamah setiap kami. La oh Roh Kudus. Lebih lagi nyatakan mengalirkan ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah oh Roh. Sembuhkanku, sembuh. Mengalirlah oh Roh di hidupku, di hidupku. Di sorak-sorak pengakuan
keagungan bagi Raja. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Oh, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin bertambah, sekali lagi dengan segenap hatimu, mari angkat suaramu, nyatakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Tempat ini melimpah kasih-Mu. Semakin hari kami menikmati kasih-Mu Tuhan, semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar. Lagi katakan semakin hari semakin bertambah besar. Besar anugerah Tuhan, lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Maka besar anugerah-Mu bagi kami siang hari ini. Maka lebih lagi kami mau bersorak sukacita, sebab Engkau layak menerima pujian kami. Mari setiap umat Tuhan yang siap bersorak bersukacita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Ada semangat yang baru untuk memuji Tuhan, amin. Karena masih bulan Agustus, masih bulan kemerdekaan, makin kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Come on, yes. Haleluya. Hey. Yuk sama-sama ya, dengan sukacita kita menyatakan pujian ini. Come on sing. Langkahmu tersedia petunjuk-Mu di tiap jalanku, tersedia kasih-Mu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat suat wakilku. Engkau hari come on, yeah. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan amin. Lihat burung di udara,
dan salibnya, tanda Dia sediakan. Lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Mari dengan sukacita sama-sama pujian ini. Come on. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat suatu-waktu Engkau Mari anak muda melompat. Lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, dan salibnya, tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang. Lagi, mari dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini. Come on. Tuhan sediakan, yes, lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia. Sekarang jemaat Tuhan, jemaat baik bagiku, rancangan dengan imanmu saudara. Yes, haleluya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Yes, oh, Tuhan sediakan dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, yang menyediakan bagi setiapnya. Tuhan sediakan, yes, bagiku rancangan indah. Hari ini dan selamanya. Lihat burung dengan imanmu saudara. Yes, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Saya percaya kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kita. Pemeliharaan dan pertolongan yang ada bagi setiap kita. Apapun persoalan hidupmu hari ini, percayalah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Come on. Yang terbaik bagiku, dengan imanmu. Amin. Hari ini dan selamanya. Dengan imanmu saudara. Yeah. Bunga-bunga yang di padang. Yeah. Lagi dengan iman. Tuhan sedia. Terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Lagi, come on. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, yang sediakan bagiku, dan salibnya.
tanda Dia sediakan. Lagi dengan sukacita katakan, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Yang percaya Tuhan sediakan, katakan amin. Haleluya. Come on. Yes. Ya dan amin setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku. Jemaat Tuhan saja mengakui. Come on. Ya dan amin setiap perkataanmu. Dengan imanmu saudara. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena setia Kau bagiku. Sempurna. Oh 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 dan rencana-Mu Tuhan, dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Come on, kencang. Ada amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku. Sempurna. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Lebih keras lagi. Oh, 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 oh. Come on. Oleh dan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Diubahkan oleh anugerah-Mu. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku. Sempurna Kau. Ya dan amin firman Tuhan setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Genap hatimu. Mari dengan imanmu deklarasikan di hadapan Tuhan. Oh, janjinya digenapi ya. Ya dan amin. Kepalkan tanganmu. Perkataanmu. Yes. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Janji-janji. Yeah. Imanku. Come on. Kuatkan imanku. Kau bagiku. Setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku. Sempurnakan Yesus. Oh 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 oh. Jemaat Tuhan sadar. Oh, oh, oh. Lebih keras lagi. Oh, oh. Sekali lagi ya jemaat Tuhan. Oh, oh, oh. Yeah. Dengan sukacita yuk. Sekali lagi.
Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita menerima janji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami bersukacita siang hari ini. Sebab ya dan amin firman-Mu digenapi atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Diberkatilah setiap persembahan yang dikuduskan. Dan diberkatilah setiap kami. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan pada petugas kolektor. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan dengan scan QR atau mentransfer ke rekening nomor yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Kau sungguh karya-Mu sungguh nyata Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau sekali lagi nyatakan dengan segenap hati. Kau sungguh besar. Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana ku mau selalu bersyukur. Selalu. Karena kita semua bangkit berdiri kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu
Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Anugerah-Mu selalu mempesonaku, selalu dan selalu. Engkau mengangkat setiap hati yang terluka. Kau pulihkan setiap hati yang kecewa. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Yesus. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. Oh, 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 Yesus. Karabata karabaya shekarabata karabaya. Orabata karamaya shekarabata karabaya. Hanya Engkau yang layak. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes Lord. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Tidak pernah gagal Tuhan, membuat kami kagum Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Biar pujian yang baru saja kami naikkan ini Tuhan menjadi sebuah ungkapan rasa syukur kami. Bahwa anugerah-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang memelihara kami Tuhan. Itu yang men-sustain kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat gagah kami. Tapi itu semua semata-mata hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan di dalam setiap kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami. Mungkin masalah pergumulan tantangan seringkali membuat kami terluka, kecewa. Membuat kami merasa lemah dan putus asa. Namun di saat yang sama cinta-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Begitu sering memeluk setiap kami. Memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, pemulihan yang baru. Kami rasakan setiap harinya. Maka dari itu Tuhan, oleh karena cinta-Mu yang besar, kami datang
menghadap tahta kasih karunia-Mu dengan segenap hati kami. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau lupakan sejenak setiap masalah kami. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat manusia. Melainkan hikmat yang daripada Allah yang diberitakan di tengah-tengah kami. Ini hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami arahkan hanya kepada-Mu. Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap menyambut kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Apa kabar saudara? Ada sukacita siang hari ini? Amin. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur siang hari ini boleh menyapa saudara sekalian dan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Setelah tadi pagi jam 8 saya juga diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Roy buat kesempatan yang diberikan. Saya boleh membagikan firman Tuhan, Kak Reston yang juga sudah kontak saya dan kita sering pelayanan bareng di Departemen Pemuda dan Anak ya. Dan saya sungguh bersyukur kita bisa diberikan kesempatan bagi saya untuk melayani saudara sekalian. Dan sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saudara. Nama saya Randy Chandra Dinata, Shalom. Saya sudah menikah, punya seorang istri, ya pastinya seorang ya saudara. Namanya Theodora Dita Batubara, ya istri saya orang Batak. Ada orang Batak di sini? Wah, Horas ya. Allah kita. Puji Tuhan ya. Dan saya sudah punya 2 orang anak, yang laki-laki usia 9 tahun namanya Dominic. Dan yang perempuan usia 4 tahun namanya Emily. Ya puji Tuhan dikaruniakan sepasang oleh Tuhan. Dan saya melayani di satu gereja namanya GBI Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pengembalaan dari Pastor Amos Hosea. Dan saya dipercaya di sana sebagai seorang youth pastor, mengembalakan anak muda, master plan youth. Dan juga belakangan mulai dipercaya untuk handle young couples and professional, ya dewasa muda. Ya mungkin Pak Gembala juga melihat usia saya sudah semakin beranjak dewasa, sama anak muda tuh jaraknya udah 2 kali lipat umur saya ya sama mereka gitu. Jadi kayaknya harus beranjak ke dewasa muda. Dan saya sungguh bersyukur saudara kalau siang hari ini saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. By the way sebulan yang lalu saya sempat dirawat di rumah sakit ya akibat kelelahan dan saya terinfeksi virus hepatitis A. Jadi saya harus rawat inap selama beberapa hari dan sampai hari ini pun kondisi saya belum yang 100% fit ya karena ada SGPT, SGOT itu ya kalau cek darah itu belum normal saudara masih cukup tinggi tapi berangsur mulai pulih ya dan mohon doanya saudara ya semoga seminggu 2 minggu ke depan saya sudah bisa kembali normal, amin. Dan saya sungguh bersyukur ya saudara sekalipun di dalam keterbatasan saya masih boleh hadir dan melayani saudara di siang hari ini. Berapa banyak saudara sekalian yang siap untuk dengarkan firman Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Puji Tuhan, semua siap dengarkan firman Tuhan ya. Sekali lagi dong berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara sekalian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul Living on a Prayer. Bilang sama saya Living on a Prayer. Nah kalau yang angkatan 90-an atau 80-an mungkin tahu lagu dari John Bon Jovi. Judulnya Living on a Prayer. Nah ini judulnya saya ambil dari sana ya saudara ya. Bicara tentang bagaimana seorang anak Tuhan itu memiliki sebuah kehidupan doa yang berkualitas saudara. Nah tentunya setiap kita punya ya jam-jam doa khusus. Benar gak saudara? Ada ya, ada yang ragu-ragu mau mengangguknya gitu ya. Nah mungkin ada beberapa orang yang kalau masuk ruang doa itu kusyuk sekali saudara. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam di ruang doa. Kayaknya gak capek, gak lelah, selalu excited gitu ya. Apalagi disertai dengan berbahasa roh, wah itu bisa sejam 2 jam waktu berlalu begitu cepat tidak berasa. Nah, mungkin beberapa orang merasakan demikian living on a prayer-nya saudara. Nah tapi buat sebagian orang lain ketika masuk ruang doa 5 menit,
10 menit, terus udah speechless saudara. Udah bingung mau ngomong apa ya saya ya. Kayaknya semua list doa saya udah saya naikkan kepada Tuhan. Udah bingung nih topiknya udah selesai. Ya udah deh amin aja gitu kan. Nah saudara, mungkin banyak dari kita yang berpikir yang namanya doa itu apa sih? Seringkali doa itu yang kita pikir hanya sekedar bicara tentang permohonan. Sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan mengenai berbagai macam kebutuhan hidup saya. Ya kalau doanya cuma permintaan sih ya jelas bisa. Apalagi permintaannya cuma buat diri sendiri ya, itu singkat sih ya. Tapi kalau di dalam doa itu ternyata ada berbagai macam aspek yang lain. Mulai dari apa saudara? Biasanya doa tuh bisa ngapain aja? Halo? Doa itu ada ucapan syukur. Benar saudara ya, itu adalah dasar dari doa kita. Ketika kita datang sama Tuhan, jangan langsung minta dong saudara. Ngucap syukur terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau karuniakan buatku. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan pelihara di dalam hidupku. Terima kasih buat keluarga, pasangan hidup, anak-anak, sanak saudara, orang tua. Ya kan? Banyak hal. Pekerjaan, ekonomi yang Tuhan masih pelihara. Dan lebih jauh lagi apa? Salib Kristus, keselamatan. Tuhan sudah karuniakan buat saya. Ucapkan syukurmu saudara di hadapan Tuhan. Amin. Dan juga ada apa lagi saudara? Di dalam doa ada ruang untuk kita bisa curhat saudara. Kita bisa cerita sama Tuhan. Khususnya anak-anak muda yang lagi galau ya. Di PHP-in gitu sama gebetannya. Atau mungkin ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Waduh sakitnya tuh. Mau cerita sama siapa? Sahabat-sahabatku lagi pada sibuk ya kan. Kadang aku juga cerita orang gak terlalu peduli, gak ngerti apa yang aku rasain. Ada satu pribadi yang selalu peduli dan akan selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Siapa namanya? Yesus. Ungkapkan setiap permohonan isi hatimu itu kepada Yesus. Cerita aja dengan jujur. Gak usah dibuat-buat, gak usah aduh kalau doa kan harusnya puitis ya. Teruntuk Yesus Kristus, ya elah. Cerita aja apa adanya saudara. Ya Tuhan gak kaget, bahkan Tuhan tidak memandang hina setiap hati yang sedang terluka dan kecewa. Amin. Nah apalagi saudara isi doa kita. Tentunya permohonan ya, selain permohonan buat diri sendiri, ada juga permohonan buat orang lain. Dan itu yang dinamakan dengan bersyafaat saudara. Kita menaikkan permohonan-permohonan doa mulai buat siapa? Keluarga kita tentunya. Ya kan? Tempat di mana kita tinggal, pemerintahan, kota, bangsa, negara, pekerjaan di mana kita bekerja dan seterusnya saudara. Tentunya itu yang membuat doa menjadi tidak sesempit hanya meminta permohonan saudara. Ya, yang adalah buat diri sendiri. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam doa. Dan tentunya itu membuat doa kita gak cuma 5 menit kelar ya. Tapi pastinya akan lebih panjang daripada itu. Bukan sekedar sesuatu yang membebani dan membosankan. Tapi sesuatu yang memang menyenangkan. Sesuatu yang kita bergairah ketika kita melakukannya. Amin saudara. Nah kita mau belajar lebih dalam mengenai apa sih esensi dari doa. Ya, sebagai anak Tuhan kita perlu memahami esensi dari doa. Dan minimal ada 4 poin saudara yang siang hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Poin yang pertama. Bicara tentang doa, doa itu seharusnya bersifat relasional, bukan transaksional. Bilang sama saya relasional, bukan transaksional. Nah saudara berapa banyak dari kita yang waktu datang sama Tuhan itu kalau keadaan lagi kefefet. Ketika kita udah gak tahu lagi minta pertolongan sama siapa, seakan-akan semua pintu sudah tertutup baru kita ingat. Ah iya ada Tuhan ya. Ada Tuhan yang bisa membuka pintu dan memberikan jalan keluar buat saya. Tapi kalau keadaan sedang baik-baik saja, Tuhannya ditinggalin deh, dilupain deh. Aduh ya itu sering terjadi ya saudara ya.
Nah tapi saya mau ingatkan setiap kita bahwa yang namanya doa itu sifatnya relasional saudara. Bukan transaksional. Ya, jangan perlakukan Tuhan itu ibaratnya jin lampu saudara. Ya, kayak Aladin gitu kan, gosok Tuhan. Pakai kata-kata puitis, kalau perlu netesin dikit air mata gitu. Wah Tuhan pasti tersentuh nih gitu kan. Gak lama kemudian jinnya keluar lalu dia bilang, sebutkan 3 permintaan. Oh haleluya gitu kan. Itu namanya transaksional saudara. Tapi yang Tuhan rindukan itu adalah sebuah relasi. Sebuah hubungan, artinya kita datang sama Tuhan di saat keadaan sedang baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja. Cari Tuhan saudara. Ya itu namanya relasional. Berapa dari antara kita juga udah kesel kan, suka bete gitu ya. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sahabat, udah lama nih gak kontak, tiba-tiba hubungin kita. Shalom bro, apa kabar? Ujung-ujungnya biasa minjem. Iya ujung-ujung minjem duit gitu kan. Terus kita ngerasa ya elah. Nih orang datang cuma kalau ada maunya. Cuma ada perlunya. Kita merasa dimanfaatkan oleh orang ini. Nah kita sebagai manusia aja punya pikiran, punya perasaan saudara. Kita sedih, kita bisa kecewa kalau kita merasa dimanfaatkan. Cuma pas momen-momen tertentu. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang hidup. Dia Bapa yang punya pikiran, perasaan dan kehendak. Ya colek kanan kirinya bilang, jangan datang sama Tuhan. Colek. Cuma karena ada perlunya. Amin? Iya saudara ya. Jadikan ini sebuah hubungan relasional yang setiap waktu kita datang sama Bapa kita di surga. Dan berikutnya kita juga menemukan satu statement yang terkenal bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau doa dikatakan sebagai nafas, itu ada artinya doa adalah sesuatu hal yang kita butuhkan. Kebutuhan yang primer di dalam hidup kita. Dan harusnya kita nggak lupa berdoa sama seperti kita nggak lupa bernafas. Nggak ada kan anak muda yang datang ke tempat ini pas mau berangkat gereja orang tuanya bilang, nah stop dulu. Jangan lupa nafas ya nak. Nggak ada, paling dibilang jangan lupa nanti makan siang. Jangan lupa kolektenya jangan dihabisin buat makan. Buat kasih gereja gitu kan. Nggak ada yang diingetin, jangan lupa nafas. Kenapa? Karena nafas itu kebutuhan kita. Nah kalau kita ngaku-ngaku diri Kristen yang punya relasi dengan Bapa di surga, doa itu kan harusnya menjadi kebutuhan buat kita. Amin saudara. Ya walaupun memang pada mulanya kita harus mendisiplin diri kita, ada disiplin rohani. Karena manusia berdosa tuh kecenderungannya pengennya jauh dari Tuhan. Kalau ada pilihan berdoa atau Netflix misalkan, anak-anak muda ya, cenderungnya milih nonton daripada berdoa kan. Nah makanya butuh disiplin rohani. Ya paksa dirimu saudara untuk datang ke hadirat Tuhan berdoa. Ya awalnya mungkin program dari gereja, awalnya mungkin arahan dari pembina atau dari gembala. Tapi harus sampai satu titik di mana doa yang tadinya adalah kewajiban yang seakan-akan memaksa itu mulai berubah menjadi kebutuhan. Sesuatu yang memang kita perlukan dan kita rindukan saudara. Amin. Nah ini sebuah level kedewasaan iman yang perlu kita usahakan, kita perjuangkan saudara. Dan tentunya bicara tentang nafas, kalau kita bernafas itu kan nggak harus di jam tertentu dan di ruangan tertentu, bener ya? Kita bisa bernafas dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Begitupun saat kita berdoa, saudara kita nggak perlu harus datang ke bukit doa dulu gitu kan. Pasang lilin, bakar kemenyan, loh ini mau doa atau ngepet gitu ya. Nggak seribet itu saudara. Datang sama Tuhan bisa di mana saja dan kapan saja. Amin. Akses itu dibuka sama Tuhan untuk kita bisa langsung berkomunikasi dengan Dia.
Nah makanya kalau di tengah jalan yang lagi berangkat kerja, berangkat kuliah ya. Jangan bersungut-sungut kalau udah macet nih. Tambah ngomel-ngomel, macetnya kelar gak? Enggak, yang ada makin gontok ya, makin kesel gitu kan, klakson ditekenin terus. Kenapa nggak manfaatkan waktu di tengah kemacetan untuk berdoa? Ya kan? Mumpung ada waktu luang, katanya orang sibuk kan, nggak punya waktu berdoa. Berdoalah di tengah kemacetan. Orang Jakarta Bekasi relate banget nih sama kemacetan kan. Datang sama Tuhan berdoa. Ya kan? Kan berdoa nggak perlu tutup mata ya. Kalau berdoa di jalan raya tutup mata, bahaya itu saudara ya. Nanti melek-melek, pindah alam kan. Malah kita yang didoain saudara, jangan ya. Buka mata saat berdoa, di lalu lintas pun kita bisa tetap terkoneksi dengan Bapa di surga. Wah, puji Tuhan ya saudara ya, akses itu udah dibuka. Masalahnya mau gak kita senantiasa bangun relasi dengan Bapa. Jadikan doa sebagai kebutuhan bagi kita. Amin. Nah bicara tentang relasi berikutnya saudara, relasional itu artinya ada hubungan dua arah. Bukan cuma kita yang terus menerus berbicara, tapi kita juga memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara dan kita ngapain? Mendengarkan. Nah waktu kita berdoa ada momen-momen tertentu ya, mungkin beberapa orang punya pengalaman supranatural. Tuhan bicara secara audible. Respon, ton. Layani aku, ku gitu ya. Bisa. Ya, dan mungkin saudara ada yang pernah mengalami suara Tuhan secara audible. Tapi ada juga yang mungkin mendengar suara Tuhan itu secara Roh Kudus bicara di dalam hati, ya. Impresi tertentu yang Tuhan taruh. Dan itu adalah momen Tuhan berbicara kepada kita. Nah, tapi mungkin beberapa juga, aduh, Pak, saya nggak pernah Pak dengar suara Tuhan terus berasa Roh Kudus ngomong apa juga. Kayaknya nggak pernah saya. Kayak apa jangan-jangan saya kurang peka Pak. Atau jangan-jangan Tuhan gak mau ngomong Pak sama saya. Nah ada satu istilah saudara. Boleh di next. Namanya Lectio Divina. Bilang sama saya Lectio Divina. Nah ini makhluk apa ya saudara ya. Lectio Divina ini berasal dari bahasa Latin saudara. Lectio itu artinya pembacaan. Divina itu divine, ilahi. Dan tradisi Lectio Divina ini sudah diajarkan, diperkenalkan oleh seorang bapak gereja bernama Origenes di awal abad kedua saudara. Di masa gereja mula-mula. Nah mungkin buat kita ya kalangan Pentakosta Karismatik GBI, Lectio Divina itu sesuatu yang kurang familiar. Tapi tradisi ini di gereja Katolik itu masih dilestarikan saudara. Ya, diberdayakan dan bahkan dihidupi. Nah bagi saya ini juga hal yang penting bagi iman Kristen kita sebenarnya. Nah seperti apa sih Lectio Divina ini? Lectio Divina ini adalah sebuah aktivitas di mana di saat kita berdoa, kita juga memberi ruang bagi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Ya, kita berdoa sambil membaca, sambil merenungkan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh meditating. Ya, orang Kristen kalau dengar kata meditasi seringkali konotasinya wah, nih yoga nih atau ala-ala timur nih yang kayaknya mendua nih dari Tuhan gitu ya. Padahal istilah meditate itu ada loh di Alkitab saudara ya. Ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, Alkitab katakan meditate on the word of God. Kita sedang memberi ruang bagi firman Tuhan itu bicara kepada setiap kita saudara. Sehingga ketika kita membaca, merenungkan, lalu kita mendapatkan rema dari pembacaan kita. Maka rema-rema itu atau ayat-ayat itulah yang kita naikkan di dalam doa dan permohonan kita. Nangkep ya saudara maksudnya ya saudara. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah bersaat teduh gitu ya. Kurang lebih mirip sih, cuma kita memberikan porsi yang lebih untuk firman Tuhan ini kita doakan. Kita naikkan di dalam doa. Nah kira-kira nih Alkitab setebel ini nih saudara, Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita naikkan di dalam doa, 5 menit dapat gak? Bisa jadi lebih. Ya, jadi saudara gak akan kehabisan tema karena banyak ayat di Alkitab yang bisa kita kutip, kita renungkan.
dan kita naikkan di dalam doa. Nah ini contohnya ada satu pembacaan dari Mazmur saudara ya. Ini saya mau kasih sedikit contoh untuk kita praktekkan. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Yuk kita baca bersama yuk. 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Berikutnya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wow. Indah sekali ya saudara ya. Ini ayat-ayat yang tentunya akan sangat menyentuh kedalaman hati kita. Dan saya percaya di situ akan ada pesan-pesan Tuhan, rema-rema khusus dari Tuhan kepada setiap kita yang mungkin sedang berletih lesu, berbeban berat. Ketika baca ayat ini, renungkan ayat ini, kita mendapatkan kekuatan baru. Dan dari rema yang kita temukan itu, naikkan setiap doa kita. Kita bisa berdoa dari ayat yang kita baca saudara. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau panjang sabar, Engkau berlimpah kasih setia. Engkau tidak menimpakan atau membalaskan kepadaku sesuai dengan yang seharusnya aku dapatkan. Karena yang seharusnya aku dapatkan itu adalah amarahmu, adalah kutuk, adalah kebinasaan oleh karena dosa dan pelanggaranku. Tapi justru Engkau memberikan kepadaku sesuatu yang tidak layak aku terima. Aku beroleh berkat, aku beroleh kemurahan, aku beroleh pengampunan, pemulihan. Bahkan keselamatan kekal. Aku bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang sayang sama anak-anak. Kau membuang segala dosa dan pelanggaranku. Dan bahkan memberikan identitas yang baru sebagai anak-anak kesayanganmu. Wah, doa kita jadi powerful saudara. Amin. Ya, karena ada firman yang menguasai hati kita. Sehingga firman inilah yang kita naikkan di dalam doa. Tadi apa namanya saudara? Lectio Divina. Ya, coba nanti praktekkan saudara ya. Di dalam jam-jam doa kita, saya percaya iman kita akan terus bertumbuh. Doa-doa kita menjadi doa yang berkualitas. Itu yang pertama saudara. Doa seharusnya bersifat relasional, bukan transaksional. Yang kedua, esensi dari doa bicara juga tentang ini saudara. Bahwa doa yang benar bukan sekedar doa yang terkabul. Melainkan doa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah loh, ini yang seperti apa Pak? Yang saya tahu kita berdoa supaya kita memperoleh jawaban. Dan apa yang kita minta itu dikabulkan. Tapi ternyata di balik permohonan doa, di situ ada hati Tuhan loh saudara. Adakah dari doa dan permohonan yang kita naikkan, hati Tuhan disenangkan atau justru didukakan? Kita coba buka satu pembacaan dari 1 Samuel. Pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai 8 saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 5 sampai 8. Di sini dikisahkan ketika bangsa Israel itu menghendaki seorang raja. Ya, zaman itu Israel itu diperintah oleh Tuhan secara teokrasi, saudara. Jadi Tuhan memerintah langsung umatnya melalui nabi. Ya, dalam hal ini adalah Samuel. Nah, tapi yang terjadi apa, saudara? Tua-tua Israel beserta seluruh umat berkumpul. Lalu di ayat yang ke-5 berkata kepada Samuel, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau." Yaitu si Yoel Bia ya. Itu justru hidupnya bertolak belakang ya dari Samuel. "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Israel mulai membanding-bandingkan, oh enak ya ini si Moab, Filistin, Amalek punya raja.
Kita nggak punya. Samuel, kita mau diperintah, kita mau dipimpin sama raja. Lalu apa yang dikatakan oleh Samuel? Ayat 6, waktu mereka berkata berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Samuel kesel saudara, kenapa? Karena dia merasa ini orang-orang kok nggak tahu terima kasih ya. Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang pencipta langit dan bumi adalah yang memelihara Israel sampai saat itu. Tapi bangsa Israel mau menukarkan Allah yang maha kuasa itu dengan manusia yang terbatas untuk dijadikan raja. Samuel kesel. Lalu dia berdoa kepada Tuhan di ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel. Perhatikan saudara. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Perhatikan saudara bahwa di dalam kebijaksanaan dan kesabarannya Tuhan. Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Jawaban doa terkabul. Tapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira waktu saudara baca kisah ini, Tuhan senang gak dengan permintaan orang Israel? Halo? Enggak saudara. Tuhan sedih, Tuhan kecewa. Dia bilang kabulkan permintaan mereka. Karena sebenarnya bukan kamu Samuel yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak sebagai raja atas hidup mereka. Nah pertanyaan sekarang saudara, waktu kita datang sama Tuhan, kita bawa setiap permohonan doa kita. Pertanyaannya, adakah kita peduli dengan apa yang dirasakan oleh Tuhan? Saya punya anak namanya Emily, saudara. Sebulan yang lalu dia baru masuk TKA. Pertama kali masuk TKA, dia happy banget. Anak-anak yang lain ada yang nangis, dia mah santai ya kan. Dia gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah gimana. Datang ke sekolah semangat, pulang juga happy. Seminggu, 2 minggu berjalan, semua lancar-lancar saja. Minggu ketiga, tiba-tiba hari Senin, hari Minggunya dia bilang sambil agak-agak ngerengek gitu. Emily gak mau sekolah lagi katanya gitu. Loh kita orang tua bingung dong, kenapa Em? Ada aja alasannya, Emily capek, Em takut. Takut, capek, ngantuk lah semualah itu jadikan alasan. Ya namanya orang tua akhirnya kita bernegosiasi sama anak. Kita bilang ya udah gimana dong Em? Maunya apa? Papa temenin. Ya udah masuk kelas. Disuruh duduk, saya nggak mau dong. Orang gurunya bilang udah pak keluar aja gitu. Sehari masih mau, 2 hari ngambek lagi saudara. Saya bingung gimana kan. Sampai akhirnya keluarlah dari mulut Emily dia bilang gini. Aku mau sekolah asal dibeliin HP baru katanya. Astaga ini anak umur 4 tahun minta HP baru gitu kan. Karena memang dia tuh dapat HP hibah gitu ya. HP lungsuran dari saudaranya gitu. Dan memang sudah lemot saudara ya. Biasa kan kalau anak kecil tuh main game Roblox gitu ya. Itu kan lumayan berat tuh. Nah itu kadang nge-lag, lemot gitu. Ya udah, terus gimana dong? Akhirnya saya berdoa dan dapat hikmat. Saya akan belikan lewat oma. Omanya, jadi Emily ini cucu kesayangan. Saya lapor sama oma, Mih, ini si Emily ngambek gak mau sekolah. Kenapa? Minta HP baru. Ya udah omanya kan berbelas kasih ya, namanya oma kan begitu biasanya. Dibeliin lah HP baru ya, HP standar lah ya, bukan yang mahal gimana gitu. Tapi akhirnya Emily ya udah punya HP dia berangkat lagi ke sekolah. Nah tapi gini saudara, kira-kira nih si papa ini ngasih Emily HP, sebenarnya seneng gak sih? Berkenan gak sih? Aku gak pengen beliin dia HP sebenarnya. Satu belum waktunya, kedua mahal ya kan. Ada biaya-biaya lain gitu. Pun dengan Bapa di surga saudara. Kalau kita masih bocil rohani ya maksudnya masih baru jadi Kristen dibaptis. Minta kita kan suka ada-ada aja kan. Suka yang aneh-aneh gitu kan. Tapi Tuhan gak marah, Tuhan gak kecewa ya namanya juga masih kecil, belum paham.
Tapi waktu si anak nih beranjak dewasa, mulai belajar firman Tuhan, rajin pergi kebaktian, dengar firman, dimuridkan. Bertumbuhnya usia harusnya jalan juga dengan apa? Perubahan isi doa dong. Perubahan permintaan yang tadinya ngerengek cuma buat dirinya sendiri, egoismenya sendiri, keinginnya sendiri, mulai berubah isi doanya. Sama seperti orang dewasa yang tadinya seperti Emily, lama-lama beranjak sekolah, kuliah, bekerja. Saudara-saudara yang udah usia kerja punya orang tua masih gak ngerengek? Pak, bagi uang jajan dong, rekening kurang nih, transferin dong gitu. Kayaknya udah gak pantas ya saudara ya. Kita memohonkan yang seperti itu sama orang tua kita, apalagi udah bekerja. Yang ada harusnya kita bilang apa? Pak, mama, papa lagi mau apa? Sini ya aku beliin. Ya aku mau beliin supaya mama, papa bahagia di hari tua papa mama. Kan harusnya begitu saudara. Amin. So inilah yang membedakan antara Kristen anak-anak dengan Kristen yang dewasa. Yaitu isi doanya. Nah tapi seringkali ya namanya bocil ya. Kadang anak-anak muda tuh datang sama Kak Randy kan. Suka nanya gini, Kak kira-kira Tuhan menghendaki gak ya aku pacaran beda agama Kak? Itu pertanyaan ratusan abad yang belum terjawab sampai hari ini. Udah dikasih tahu masih nanya lagi. Ya kan? Kita tahu ada satu lagu rohani yang bilang Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Kita doa sama Tuhan. Aku mau dia jadi pacarku Tuhan, cantik, baik hati, tajir, rajin menabung dan tidak sombong. Tapi sayang beda keyakinan. Sayanya yakin, dia gak yakin gitu. Bukan ya, maksudnya beda agama. Tuhan bilang, aduh nak, yang kamu minta itu bukan yang terbaik buat kamu. Yang kamu minta itu bukan roti tapi ular kata Tuhan. Ya. Nah makanya saudara ayo bagaimana caranya supaya doa yang kita naikkan bukan hanya tentang bagaimana doa itu terkabul. Tapi bagaimana Tuhan disenangkan. Next slide. Tentunya gak jauh-jauh dari apa yang telah kita renungkan tadi. Lectio Divina. Ada firman yang terlibat di dalam isi doa kita. Yohanes 15 ayat 7 Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin? Wah ini aminnya kencang saudara. Biasanya di bagian yang B apalagi itu kan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Waduh tuh mindset Nobitanya keluar. Aku ingin begini, aku ingin begitu gitu kan. Doraemon tolong gitu. Tapi kita seringkali lupa bagian yang A-nya saudara. Jikalau itu apa sih? Syarat kan? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Pertanyaannya adakah firman itu tinggal di hati kita? Kita berikan tempat firman itu untuk berkuasa di hati kita. Kalau firman itu tinggal dan menguasai hati kita, maka percayalah yang kita minta itu gak akan jauh-jauh dari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gak salah kok minta hidup yang diberkati. Gak salah minta keluarga diberkati, pekerjaan diberkati. Yang single punya jodoh, gak salah. Tapi gak berhenti sampai diri sendiri. Kalau kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang menjadi pokok doa kita, masa iya berhenti di situ? Kita mulai mendoakan orang-orang di sekitar kita, Tuhan, aku rindu papa mama bukan cuma diberkati secara finansial, bukan cuma mereka bisa menikmati hari tua mereka. Aku rindu Tuhan, mereka juga mengenal dan mengalami Engkau. Sanak saudaraku, anak-anakku semua aku rindu mereka juga mengenal Tuhan. Mungkin aku kerja di marketplace, aku juga rindu Tuhan lewat keberadaanku sebagai karyawan. Sebagai seorang pekerja di sana, aku punya integritas, aku punya tanggung jawab. Sehingga apa? Orang-orang di sekitarku, rekan kerjaku, atasanku bisa melihat aku sebagai surat yang terbuka.
Yesus nampak lewat hidup aku. Amin. Amin. Itu isi doanya saudara. Kenapa? Karena firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan saya percaya lewat permohonan doa itu Tuhan tahu isi hati kita. Dan dia disenangkan. Ini anakku luar biasa. Dia doain orang-orang di sekitarnya. Dia mau jadi berkat buat mereka. Aku kabulkan permintaannya. Amin. Itu yang kedua saudara ya. Doa yang benar bukan sekedar doa yang terkabul. Melainkan doa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga berikutnya. Kita baca bersama 2, 3. Ora et labora. Artinya apa saudara? Ora ini bukan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ora kan enggak ya. Jadi enggak berdoa. Wah itu sesat. Jangan salah itu ya. Ini bahasa Latin saudara. Ora itu artinya berdoa. Et labora dan berusaha dan bekerja. Nah saya percaya saudara bahwa kehidupan kekristenan yang benar, yang sejati. Itu adalah kehidupan yang balance. Yang seimbang. Doanya iya, usahanya juga iya. Jangan timpang saudara ya. Berusaha tanpa berdoa adalah sebuah kesombongan. Ya. Berapa banyak dari kita saudara yang pertama kali melakukan sesuatu, misalkan ya, saya berkhotbah untuk perdana, pertama kali. Doa gak saudara? Wah kenceng banget doanya. Naik ke mimbar gemeter, orang bilang wah Roh Kudus mengurapi dia, padahal lagi panik saudara. Ngomong apa gue ya gitu. Iya awal mula doanya sungguh-sungguh, kalau perlu doa puasa sebulan sebelum pelayanan, waduh. Karena dia merasa aku butuh Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan, aku butuh pengurapan-Mu Tuhan. Tapi berjalannya waktu, khotbah sekali, 2 kali, 3 kali, ke 10 kali. Doanya apa? Ya sama kayak kemarin Tuhan berkatin saya. Saya udah pernah sih, ya tapi supaya gak sombong saya berdoa deh. Itu sombong namanya saudara. Ya. Karena bicara tentang doa adalah kita memberikan kepada Tuhan sebuah tempat di mana memang kita sadar kita nggak bisa. Cuma Dia yang bisa, makanya kita berdoa. Berdoa itu bagiannya Tuhan, bukan bagian saya untuk melakukan itu. Maka berusaha tanpa berdoa adalah sebuah kesombongan. Tapi apa? Berdoa tanpa berusaha adalah sebuah kenaifan. Kalau tidak mau dikatakan sebagai kebodohan. Ya, banyak anak Tuhan bilang ini, Tuhan aku mau tubuh yang sehat. Aku mau umur yang panjang. Tapi jeroan disikat terus. Babi panggang disikat. Olahraga jarang. Ini kan namanya mencobai Tuhan saudara ya. Yang baru lulus kuliah, Tuhan berikan aku pekerjaan. Tapi kerjanya main game. Nyebar CV 1, 2, 10. Iya dong, itu namanya berusaha. Dan inilah kehidupan yang seimbang saudara. Antara doa dan juga usaha. Nah makanya ini ada satu ayat yang seringkali kita kutip biasanya. Kalau udah masuk ke kemerdekaan gitu ya, hari Indonesia, Dirgahayu Indonesia bisa ayat ini keluar. Boleh ditampilkan? Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita baca bersama, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, saudara, kata buang di sini kan konteksnya bangsa Israel dibuang ke Babel. Jangan kita bilang, oh Tuhan engkau membuang aku ke Bekasi, Tangerang, Jakarta gitu ya. Jadi seakan-akan kita menderita gitu ya. Enggak lah, Tuhan tempatkan kita, pilih kita di kota kita masing-masing supaya kita jadi berkat ya. Nah, tapi yang menarik di sini katakan, selain berdoalah untuk kota itu, di awal dikatakan, usahakanlah. Artinya ada effort saudara, ada sesuatu yang kita kerjakan supaya kota itu menjadi sejahtera. Nah pertanyaan sekarang, apa yang bisa kita buat untuk kota kita? Mungkin ada beberapa yang dipercaya terlibat dalam pemerintahan. Anak-anak Tuhan yang bisa mengambil keputusan kebijakan yang berpengaruh secara signifikan terhadap
Misalkan polusi udara ya yang hari-hari ini sangat buruk di tengah-tengah kota Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Tapi kan beberapa dari antara kita juga bukan siapa-siapa, dalam arti ya hanya karyawan mungkin, hanya masyarakat biasa. Mulailah dengan yang paling simpel saudara, buang sampah pada tempatnya ya kan. Yang biasa berkendara cek kondisi tuh, emisi gas dan sebagainya yang sekarang nanti September sudah diberlakukan kan saudara. Yang gak layak nanti bisa ketilang. Ya udah tahu nih knalpot bikin rusak satu kota ya. Coba berpikir apakah aku perlu naik transportasi publik dan sebagainya. Kita mulai berpikir apa kontribusi yang kita buat untuk bangsa kita. Jadi gak sekedar berdoa tapi berusaha. Amin. Itu yang ketiga saudara, ora et labora. Yang terakhir, yang keempat, ada satu istilah lagi dalam bahasa Latin. Kita baca bersama 2, 3. Laborare est orare. Makhluk apa lagi ini? Laborare itu artinya bekerja, est orare sebagai doa. Pekerjaanku itu adalah doaku. Pekerjaanku itu adalah ibadahku. Nah sekali saudara kalau udah ngomongin ora et labora, orang Kristen tanpa sadar terjebak untuk membagi hidupnya ke dalam dua bagian. Yang rohani, yang sekuler saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang rohani ini dianggap bernilai lebih mulia, lebih bermakna. Jadi kalau doanya kusyuk banget, ya kan bahasa rohnya kenceng banget, tapi pas kerja di kantor asal-asalan. Karena dia pikir ya yang sekuler mah gak usah serius-serius amat kali, kalau menghadap Tuhan baru sepenuh hati. Kalau kerja setengah hati, cuaks katanya gitu ya anak muda bilang. Ya gak sih saudara? Akhirnya apa? Kita gak jadi berkat. Ya kan doanya sungguh-sungguh, pas kerja datang paling telat, pulang tenggo, bukan tenggo lagi ya kan. Belum teng udah go gitu kan. Nggak jadi berkat malah jadi batu sandungan. Ya katanya Kristen, katanya pelayanan, katanya aktif di gereja. Tapi kelakuannya begitu. Ya, maka saudara ayo jangan pisahkan itu dikotomi antara rohani dan sekuler. Tapi ketahuilah satu hal. Bahwa semua hal yang engkau lakukan, apapun itu, ibu rumah tangga memasak buat suami dan anak-anak, merawat rumah dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Itu rohani, itu rohani sekali saudara. Ya, waktu orang kuliah ya, di saat teman-teman yang lain nyontek kerjanya, sekarang ada namanya ChatGPT saudara. Ya tahu ya, tinggal tulis. Kerjakan tes skripsi bab 1 sampai 3, keluar semua. Saat orang-orang berbuat curang, kamu tetap setia kerjakan yang menjadi bagianmu dengan penuh integritas. Itu rohani sekali. Amin saudara. Tapi justru sebaliknya nih, lu mau khotbah kek, main musik kek, ngapain kek, jungkir balik di mimbar ini. Tapi kalau motivasinya buat diri sendiri, buat ketenaran, popularitas, diakui manusia demi materi. Itu gak jadi rohani, duniawi saudara. So ingat satu hal, ayat terakhir buat setiap kita, Kolose 3 ayat 23. Ayat emas buat setiap kita. Kita baca bersama yuk, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah saudara apapun yang Tuhan percayakan hari ini, jadikan itu sebagai doamu kepada Tuhan. Amin. Jadikan itu sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. God teach us how to pray. Untuk kita bisa berdoa, kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak tahu caranya. Makanya kita belajar dengan firman, dengan pimpinan Roh Kudus. Untuk kita semakin dekat, intim dengan Tuhan. Di dalam doa kita. Makasih Tuhan. Katakan memandang wajah-Mu. Memandang
sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Katakan dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, di dalam doa-doaku Engkau menunggunya Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan kasih yang sejati. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Angkat tanganmu dengan segenap hati, katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu,
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami tahu Engkau Bapa yang lebih dari tahu setiap kerinduan hati kami, bahkan yang terdalam sekalipun. Tapi sama seperti seorang bapa yang rindu mendengar anaknya berbicara dengan dia. Setiap kataku kau pun menunggu. Demikian Bapa di surga rindu kita punya sebuah relasi dengan dia. Bukan sekedar transaksi tapi relasi. Kami mau Tuhan bangun terus hubungan kami dengan Engkau. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sehingga kami mengenal bukan cuma tangan-Mu yang memberkati kami. Tapi kami mau mengenal isi hati-Mu. Kami mau tahu seperti apa yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu. Di dalam setiap kehidupan kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau bekerja sekaligus berdoa dan bekerja. Dan kami pun mau Tuhan menjadikan setiap aktivitas kami, kegiatan kami sehari-hari sebagai bentuk doa dan ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati gereja di tempat ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati Pastor Roy beserta dengan keluarga. Kami percaya pengurapan yang daripada Tuhan, ada hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan untuk menggembalakan umat-Mu. Keluarganya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Setiap gereja-gereja yang digembalakan, cabang-cabang yang ada semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya penuaian besar di akhir zaman itu menjadi bagian kami, bagian gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi tidak ada yang terkecuali Tuhan. Dalam setiap masalah pergumulan tantangan kami. No prayer, no power. Gak ada doa, gak ada kuasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah doa-doa yang kami naikkan penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan bahwa yang kami naikkan ini tidak sia-sia, tapi semuanya akan mendatangkan hasil sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini, setiap kebenaran firman-Mu telah kami terima dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami terima di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Semua diberkati Tuhan. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan diakonia. Dipersilakan pada petugas kolektan dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan biar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami boleh melihat setiap rancangan rencana-Mu indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan rasa syukur berlimpah dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Ada satu anak muda, ada lagi yang sebelah kanan, ada lagi ibu yang di belakang. Puji Tuhan, yang lainnya boleh salam satu dengan yang lain yang di samping kiri Bapak Ibu dan anak muda yang ada baru pertama kali hadir beribadah. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di gereja GBI Lewi Pondok Gede. Dan di tempat ini ada 2 kali ibadah, yaitu jam 8 dan jam 10. Hanya Bapak Ibu apabila belum berjemaah tetap di tempat lain, boleh di sini ada 2 kali ibadah. Puji Tuhan. Dan saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan LPG News. Dipersilakan multimedia. Shalom saudara, puji Tuhan, bulan Agustus segera berakhir. Percaya bahwa kemerdekaan kita selalu ada bersama Yesus Kristus. Mari bersama kita saksikan LPG News minggu ini.
Untuk kegiatan doa, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di layar. Bapak Ibu Saudara, kami mempermudah Bapak Ibu Saudara untuk bisa melayani dengan membuka konter ibadah di halaman gereja kita untuk menjawab dan membantu Bapak Ibu Saudara mengenai informasi yang terupdate tentang gereja kita GBI LPG. Ada berbagai informasi yang akan Bapak Ibu Saudara dapatkan dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara juga bisa tertanam di tempat ini dengan membuat kartu keluarga jemaat atau KKJ. Ayo bantu kami untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study, di mana Bapak Ibu Saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari, tentang Tuhan tentunya, melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info dan tanggalnya, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya di layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat juga menghubungi call center kami. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti media sosial kami seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya. Dan berikutnya ini adalah dari tim pujian dan penyembahan, mengundang Anda yang rindu untuk melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano, dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik, dan content creator. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke konter ibadah. Yang Disciple of Jesus! Tidak lelah kami mengajak teman-teman muda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Untuk informasi tanggalnya ada di tanggal 9 dan 23 September 2023. Oh ya, ada info tambahan juga nih. Untuk sosial media YDJ ada di Instagram yaitu Yang di Jesus. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk hadir juga. Ditunggu ya kehadirannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA atau orang tua asuh, dapat menghubungi call center kami. Dan kami himbau Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti call yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi! Saudara, ini dia cuplikan acara perlombaan kita tanggal 20 Agustus 2023. Check it out! Tuhan yang memberi
Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Sukacita di 17 Agustus ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Nyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta persilakan pada Pastor Ron. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini diberkati
Firman Tuhan katakan hari ini tidak ada kegerakan kalau tidak ada doa. Semua kegerakan, semua kebangkitan dimulai dengan doa. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua yang mau mengalami kebangkitan, yang mau mengalami kegerakan di area apapun dalam hidup saudara. Ini langsung praktek. Doakan. Saya mengajak kita semua. Mungkin hari ini, iya Tuhan, aku mau bangkit di area ini. Aku mau ada kegerakan di area rumah tangga, area keluarga, area pekerjaanku, bisnis usahaku, hubunganku. Saudara, kita praktek langsung. Di tempat ini semuanya praktek langsung. Saya mau ajak kita semua saat ini. Saudara doakan. Saudara mulai berdoa. Tadi kita sudah banyak mendengar firman Tuhan katakan. Doa dan bekerja. Tapi hari ini ada yang baru. Pekerjaanku adalah doaku. Kehidupanku adalah doaku. Kehidupanku adalah ibadahku. Pekerjaanku adalah ibadahku. Keluargaku adalah ibadahku. Keluargaku adalah doaku. Bisnis usahaku adalah doaku. Setiap hubunganku adalah doaku. Di tempat ini ada kegerakan. Di tempat ini ada kebangkitan. Biar setiap keluarga hari ini ada kebangkitan ilahi menjamah melawan saudara. Mari saudara, doakan sekarang. Taruh tangan saudara di dada ataupun saudara melipat tangan, arahkan kepada apa yang engkau ingin, area mana engkau ingin bangkit hari ini. Tuhan ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Saudara mari berdoa. Dia ada di sini. Kebangkitan ada di sini. Kegerakan ada di sini. Kegerakan ada di rumahmu. Kebangkitan ada di rumahmu. Kebangkitan ilahi ada di pekerjaanmu, di bisnis usahamu. Engkau yang sakit tadi di dalam nama Tuhan Yesus, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh bidur-bidur Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang terbelenggu. Engkau yang sudah bertahun-tahun hari ini menantikan jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat engkau. Kuasanya melawat engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasamu lebih besar dari masalahku. Kuasamu lebih besar daripada pergumulanku. Hari ini Tuhan melawat kehidupanmu. Yesus Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Aku berdoa buat saudara-saudari di tempat ini Tuhan. Jalan lawat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus menjawab doa setiap kami hari ini. Kuasanya yang tidak berbalas. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau menolong setiap daripada kami. Kekuatan kami tidak seberapa, kata firman Tuhan. Tapi kekuatan melimpah-limpah itu adalah daripada Allah Bapa, daripada Tuhan sendiri, Roh Kudusnya yang ada dalam kami. Manifestasikan kuasa-Mu ya Allah dalam setiap daripada kami Tuhan. Di tempat di mana kami berada, dalam bisnis usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, hubungan kami Tuhan. Manifestasikan kedahsyatan-Mu ya Allah. Kami adalah orang yang menang, kami adalah orang yang merdeka. Jangan biarkan diri kita diintimidasi oleh ketakutan. Karena ketakutan bukan dari Allah, tapi Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang ilahi hari ini. Sukacita yang sorgawi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Randy Chandrawinata, yang telah Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, sertai, urapi, pakai dia dan keluarganya Tuhan lebih dahsyat terus Tuhan, mengenapi rencana-Mu dalam kehidupannya. Dan Kau berkati dia dalam segala apapun yang Kau percayakan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sertai kami hari-hari ini Tuhan. Setiap langkah kami keluar dari tempat ini Tuhan, ada kuasa, kemenangan, kemerdekaan Kristus menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu GBI LPG, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati gedung ini, berkati daerah ini. Biar kegerakan rohani, kebangkitan ilahi daripada Allah memerdekakan tempat ini sepenuhnya Tuhan. Ada kebangkitan rohani terjadi di daerah ini Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk lawatan-Mu atas kami semua hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntun kami Tuhan melangkah keluar dari tempat ini dengan berkat-berkat daripada-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua Dewan Permai. Dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. God bless you Bapak Ibu.